Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan nama saya Adisya Dinakbar dengan NIM 642222868. Di sini ingin memaparkan tentang SPSS saya, penelitian yang berjudul Pengaruh Diskon dan Review Terhadap Keputusan Pembelian Produk Something di Kalangan Gen Z. Yang dimana jumlah responden yang telah saya ambil itu sebanyak 50 responden. Untuk mengetahui, di sini saya akan mengetes SPSS tentang uji validitas, reliabilitas, korelasi, dan regresi berganda. Sebelumnya, di sini sudah terlihat di layar, sudah ada tampilan SPSS-nya. Di sini kita scroll ke bawah sini, ada 50 responden. Ya, itu berarti 50 variabelnya. Eh, yang pertama, saya akan peragakan tentang uji validitas ini. Untuk uji validitas ini, yang pertama adalah click analyze, lalu correlate, lalu bivariate. Nah, untuk variabelnya ini kita kontrol A, lalu kita pindahkan ke sisi sebelah kanan. Oke. Nah, ini di sini sudah terlihat di layar outputnya tentang uji validitasnya. Di sini kita akan cara cari tahu itu validitas itu apa namanya valid atau tidaknya. Di sini kita akan melihat di hasil yang sebelah paling kanan sini total XY-nya. Yang dimana di sini kalau ada tanda bintang 2 itu berarti tandanya sudah sangat valid. Yang pertama di sini ada 0,653, 0,607, 0,649, 0,812, 0,581, 0,712, 0,672, 0,651, 0,706, 0,0606, 0,740, 0,678, 0,719, 0,680, 0,651, 0,867, 0,795, dan 0,874. Dari 15 pernyataan ini, dari X1, X2, dan Y dinyatakan valid karena di sini dia sudah ada tanda bintang duanya yang berarti sangat valid. Lalu berikutnya setelah uji validitas, saya di sini akan melakukan uji reliabilitas. Untuk reliabilitas kita akan kembali klik analyze. Namun beda di sini kita akan scale reliability analysis. Nah, jika sudah di sini kita akan mengambil jumlah totalnya saja, jumlah total X1, X2, Y, dan XY. Kita pindahkan ke sisi sebelah kanan. Nah, di sini untuk modelnya kita pastikan menggunakan alpha karena di sini akan mencari Cronbus alpha. Jika sudah kita klik OK. Nah, di sini untuk uji reliabilitasnya sudah terlihat. Untuk case ini validnya itu N-nya itu berarti jumlah responden. Jumlah responden itu 50. Nah, di sini itu reliability statistik cross base alpha-nya sebesar 0,85 yang berarti syarat untuk reliable adalah reliability statistiknya harus lebih dari 0,6. Di sini hasil crossbase alpha-nya adalah 0,845 yang berarti variabel ini sangat reliable. Lalu yang berikutnya di sini ialah saya akan melakukan uji korelasi. Untuk melakukan uji korelasi ini, saya akan kembali mengetik analyze, correlate, bivariate. Nah, untuk yang ini
Kita hanya memasukkan total X1, X2, dan total Y, yaitu berarti sebanyak 3 variabel. X1, X2, dan Y. Lalu kita klik OK. Nah, untuk korelasi ini sudah terlihat bahwa berdasarkan uji korelasi diperoleh nilai R hitung sebesar 0,659 untuk hubungan antara diskon dan review serta 0,548 untuk hubungan antara diskon dan review dengan nilai signifikasi yaitu 0,000 yang artinya kurang dari 0,05. Maka dapat disimpulkan bahwa terdapat hubungan yang sangat kuat dan signifikan antara diskon maupun review terhadap keputusan pembelian produk something di kalangan Gen Z. Oleh karena itu, H0 ditolak dan H1 diterima. H0 tidak ada korelasi antara diskon maupun review terhadap keputusan pembelian produk something di kalangan Gen Z. H1 ada korelasi antara diskon maupun review terhadap keputusan pembelian produk something di kalangan Gen Z. Lalu yang berikutnya adalah uji regresi berganda. Di sini saya akan kembali menggunakan analyze. Lalu kita klik regression. Lalu berikutnya ya linear. Nah, untuk linear ini variabel dependen yang kita masukkan ialah variabel Y. Kita masukkan ke dependen, variabel X1 ke independen, X2 ke independen. Lalu kita ke statistik. Untuk statistik ini R square size-nya kita centang, continue. Lalu untuk plotnya di sini, untuk variabel Y-nya kita menggunakan spread. Untuk variabel X-nya kita menggunakan spreadsheet. Kita continue, lalu kita klik OK. Nah, lalu di sini sudah terlihat di layar bahwa berdasarkan dari SPSS ini dapat dibuat persamaan R regresinya sebagai Y sama dengan A tambah B kali BX1 ditambah BX2. Y-nya sama dengan 3,800 ditambah 0,487 X1 ditambah 0,315 X2. Nah, lalu pada kolom B Ansens koefisiennya dapat dilihat bahwa nilai konstan sebesar 3,800 dan bernilai positif. Hal ini menunjukkan bahwa meski tidak ada pengaruh dari variabel diskon X1 dan variabel review X2, maka variabel keputusan pembeliannya sebesar 3,800. Nilai variabel X1 sebesar 0,487 dan bernilai positif. Hal ini menunjukkan bahwa jika diskon variabel X1 meningkat satu satuan, maka keputusan pembelian variabelnya akan meningkat satu satuan dengan variabel lain bernilai 0. Variabel X2 sebesar 0,315 dan bernilai positif. Hal ini menunjukkan bahwa jika review variabel X2 meningkat sebesar satu satuan, maka keputusan pembelian variabel Y akan meningkat satu satuan dengan asumsi lain bernilai 0. Lalu uji T parsial. Uji T parsial ini kita bisa melihat koefisiennya. T tabel sama dengan N dikurang K tambah 1. N-nya itu adalah 50, yaitu jumlah respondennya dikurang 3 ditambah 1. 50 dikurang 4 sama dengan 48. Nah, untuk 48 berarti kita menggunakan jumlahnya itu 0,0 2,01290.
Nah, untuk T-tabelnya itu di sini ialah 0,0129, T hitungnya ialah 4,266. T hitung lebih besar dari T-tabel. Maka dari itu H0 ditolak dan H1 diterima. H0 tidak adanya pengaruh diskon terhadap keputusan pembelian. H1 adanya pengaruh diskon terhadap keputusan pembelian. Lalu kita di sini dapat menyimpulkan bahwa adanya pengaruh diskon variabel X1 terhadap keputusan pembelian variabel Y pada produk something. Lalu di uji parsial T variabel X2 yaitu review. T tabelnya ialah 2,01290, T hitung ialah 2,380. T hitung lebih besar dari T tabel. H0 ditolak dan H1 diterima. H0 tidak adanya pengaruh review terhadap keputusan pembelian. H1 adanya pengaruh review terhadap keputusan pembelian. Dapat disimpulkan bahwa adanya pengaruh review variabel X2 terhadap keputusan pembelian variabel Y pada produk something. Lalu berikutnya ialah uji F simultan ANOVA. Di sini ANOVA-nya itu, uji F-nya itu, F hitungnya adalah 23,081. Pembilangnya K dikurang 1 sama dengan 3 dikurang 1 sama dengan 2. Penyebut N dikurang K sama dengan 50 dikurang 3, 47. Untuk 47-nya berarti F tabelnya menggunakan 3,195. F hitung lebih besar dari F tabel. 23,081 lebih besar dari 3,19. Lalu uji koefisien determinasi. Di sini dapat dilihat model summary-nya yaitu pada kolom R squares terdapat nilai sebesar 0,495 jika dikonversi ke persentase menjadi 49,5%, yaitu berarti dikali 100. Maka dapat disimpulkan sumbangan variabel diskon dari review dalam mempengaruhi variabel keputusan pembelian ialah sebanyak 49,5%. Kemudian untuk 50,5%-nya diperoleh dari variabel lain di luar dari penelitian ini, seperti mungkin dari kualitas produknya atau harganya. Sekian dari saya pemaparan tentang SPSS kali ini. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.